Halo guys, jumpa lagi dengan Tribagus Channel. Kali ini sesuai permintaan dari teman-teman, saya diminta untuk menceritakan pengalaman bagaimana pengawasan pabrik di Pemalang yang penuh dengan horor. Saksikan video dan ceritanya. Begini ceritanya. Di kota Pemalang, tepatnya di Desa Saradan, terdapat tempat penimbunan kayu jati milik perhutani yang cukup luas dan ditumbuhin beberapa pohon terembesi yang besar dan rindang serta sejuk. Lebih dari ratusan pohon berada di sana dengan diameter yang cukup besar, hampir mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Kalau kita berada di sana, terasa sejuk dan dingin. Konon katanya banyak sekali penampakan-penampakan, dari mulai genderuwo, kuntilanak, pocong, bahkan ular berkepala orang, dan juga manusia tanpa kepala. Pada tahun 2011, Direksi Perhutani menyusun rencana pembangunan pabrik terbesar di Asia Tenggara di tempat tersebut. Dan akhir 2011 tersebut dimulailah pembangunan pabrik tersebut dengan dimulai pembersihan lahan, di mana dalam pembersihan lahan tersebut beberapa pohon terembesi harus dipotong dan dicabut akarnya hingga tuntas, sehingga ada 135 pohon harus dicabut dan disingkirkan dari lahan tersebut. Saat saya ditugaskan untuk mengawasi pembangunan pabrik, memang terasa aura-aura negatif. Namun saya tidak diperdaya, hanya merasakan keberadaannya. Saya menyadari keberadaannya, tapi telah saya sampaikan bahwa niat saya ke sana hanya untuk mengawasi pembangunan pabrik tersebut agar berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Saya izin kepada alam untuk bisa melaksanakan tugas saya. Apa yang terjadi selama pembangunan? Dari awal pembangunan sudah nampak beberapa tanda-tanda keganjilan yang mengakibatkan terlambatnya beberapa pelaksanaan. Beberapa pekerja mengalami hal-hal aneh, di mana di sana melihat penampakan-penampakan, namun karena tugas
harus diselesaikan. Saat pabrik tersebut dibangun, ada beberapa tukang yang dengan canda mencoba menantang, mengolok-olok kondisi-kondisi yang ada di sana. Pada saat mengerjakan sebuah bangunan, si tukang tersebut didatangi seorang ibu-ibu dan anaknya. Namun tidak menyangka bahwa yang hadir adalah kuntilanak dan anak. Si tukang memaki-maki dan menyuruh pergi ibu-ibu tersebut. Dan dengan sombongnya bahwa dia tidak takut apa-apa. Apa yang terjadi? Datanglah seorang bapak-bapak mendekati tukang tersebut. Dan yang terjadi, si tukang tersebut merasa tidak takut. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Si bapak-bapak tersebut mencopot kepalanya dan mententeng kepalanya untuk ditunjukkan kepada tukang. Langsung saja si tukang tersebut teriak, dan teriakan itu terdengar keras di telinga saya dan beberapa orang di luar bangunan tersebut. Karena ada teriakan tersebut, petugas dari Koramil yang ikut mendampingi saya mengawasi pembangunan bercoba lari untuk mendatangi bangunan tersebut. Dan apa yang terjadi? Semuanya lari terpirit-pirit keluar setelah melihat orang tanpa kepala. Saya pun bertanya, kenapa pada lari? This is Nilo. Mereka menjawab bahwa mereka melihat orang tanpa kepala, di mana kepalanya ditenteng sambil jalan. Namun beberapa saat saya mencoba untuk mendatangi kapal tersebut, dan alhamdulillah orang tersebut telah meninggalkan tempat tersebut. Dan saya meminta izin untuk tidak mengganggu petugas kami yang melaksanakan pembangunan di sana. Alhamdulillah, sejak saat itu pembangunan dapat dilanjutkan dengan tenang. Dan apalagi yang terjadi? Beberapa tukang yang berada di belakang limbah, galian limbah, berteriak-teriak, tidak bisa menggerakkan. Dia bilang, saya mencoba membuang air ke kolam tersebut, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba alat kelaminnya menjadi kejang dan tidak mau keluar air. Dan itu dialami hampir selama 2 minggu. Ya, apa yang terjadi? Ternyata dari penglihatan orang paranormal, bahwa yang dikencingi tersebut adalah area pasar. Memang secara fisik manusia terlihat bahwa itu kolam limbah, namun di alam mereka itu adalah pasar. Banyak yang berjualan di sana.
Tapi kenapa mereka kencing sembarangan di situ? Itulah yang harus diketahui. Ada hal-hal aneh yang harus dipahami oleh pelaksanaan di sana. Saat pabrik tersebut telah selesai dibangun, meskipun pabrik tersebut tidak beroperasi, namun di malam hari terdengar suara-suara mesin yang berbunyi sendiri, seakan pabrik tersebut beroperasi. Saya merasa heran apa yang terjadi di sini. Pesan apa yang telah disampaikan? Apa yang harus kita lakukan? Sehingga saya mencoba melakukan selamatan bersama anak-anak yatim piatu, melakukan pengajian di musola, di area tempat pembangunan tersebut. 1 kali, 2 kali, hingga yang ke-6 kali saya melaksanakan selamatan. Tapi tetap saja pabrik tersebut terdengar berisik, seakan pabrik tersebut beroperasi. Beberapa saat kemudian saya mencoba untuk melakukan selamatan kembali untuk yang ke-7 kalinya. Apa yang terjadi? Setelah selamatan itu, malam harinya pabrik begitu tenang, sepi. Dan ternyata ada orang tetua di sana menyampaikan bahwa sebetulnya sudah disampaikan kepada kepala proyek, disampaikan kepada pelaksana proyek tersebut sebelum pembangunan dan selama pembangunan, agar dilaksanakan selamatan 7 kali. Namun hal ini tidak disampaikan kepada saya. Itulah yang terjadi. Alhamdulillah, kini pabrik tersebut dapat berjalan dan beroperasi dengan sempurna. Walaupun ada beberapa pabrik yang belum dioperasikan karena kendala teknis dan manajemen. Itulah cerita singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.